Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kembali kita dapat bertemu walaupun masih melalui jaringan. Mudah-mudahan anak-anak semua masih bersemangat dan dalam kondisi sehat walafiat sehingga dapat mengikuti setiap proses pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan di pagi hari ini. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita masih membicarakan tentang Sunan Ampel. Kalau pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan tentang asal-usul serta latar belakang dakwah Sunan Ampel, maka pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang dakwah Sunan Ampel serta metodenya dan wafatnya Sunan Ampel. Adapun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, setelah selesai proses pembelajaran, maka seluruh siswa di kelas 6 itu diharapkan mampu yang pertama mengetahui aktivitas dakwah Sunan Ampel, kemudian yang kedua mengetahui metode dakwah Sunan Ampel, dan yang ketiga mengetahui tentang wafatnya Sunan Ampel. Baik, untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkasan materi bab 2 tentang nilai perjuangan Sunan Ampel itu dapat dilihat ada di halaman 19, 20, 21 dan 22. Silakan anak-anak buka buku paketnya bagi mereka yang punya. Mari sama-sama kita pelajari tentang riwayat dakwah Sunan Ampel di tanah Jawa. C. Aktivitas dakwah Sunan Ampel. Langkah pertama yang dilakukan Sunan Ampel itu ketika beliau tiba di Ampel Denta setelah beliau menyetujui permintaan Raja Majapahit. Itu yang pertama yang dilakukan beliau adalah membangun masjid. Jadi yang pertama yang dilakukan beliau ketika beliau tiba di Ampel Denta itu adalah membangun masjid. Masjid itu digunakan beliau sebagai pusat ibadah dan dakwah. Jadi yang pertama itu ya, membangun masjid. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Sunan Ampel ketika beliau tiba di Ampel, selain beliau membangun masjid, yang kedua adalah membangun pesantren sebagai wahana untuk mendidik masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Ampel. Cara Sunan Ampel itu dalam menanamkan akidah dan syariat bagi masyarakat Ampel itu dengan memperhatikan kondisi masyarakat di sana. Ya, beliau itu memperhatikan kondisi masyarakat di sana, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di sana dalam hal menanamkan akidah dan syariat bagi masyarakat Ampel. Yang pertama, beliau itu mengubah kata salat dengan kata sembahyang, artinya sembah dan hayang. Karena masyarakat Ampel itu jarang menggunakan kata-kata sholat dalam hal peribadahan. Mereka lebih sering menggunakan kata-kata sembahyang, karena sembahyang itu sendiri artinya sembah dan hayang. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh Sunan Ampel, pendekatan yang dilakukan oleh Sunan Ampel dalam rangka menanamkan akidah dan syariat bagi masyarakat Ampel, itu yang pertama adalah beliau mengganti kata sholat dengan kata sembahyang. Kemudian yang kedua, beliau mengganti kata musala dengan langgar. Kemudian yang ketiga, santri itu diganti beliau dengan namanya sastri. Jadi inilah 3 hal yang dilakukan oleh Sunan Ampel dalam rangka menanamkan akidah dan syariat bagi masyarakat Ampel. Jadi beliau itu melakukan dengan pendekatan memperhatikan kondisi masyarakat di tanah Ampel. Kemudian beliau itu banyak sekali memiliki banyak murid. Jadi Sunan Ampel itu banyak sekali memiliki murid. Dari sekian banyak murid beliau itu 2 yang terkenal, yaitu Raden Patah dan Sunan Giri. Jadi Raden Patah dan Sunan Giri ini adalah 2 orang murid beliau yang terkenal dari sekian banyak murid yang beliau miliki. D. Metode dakwah Sunan Ampel. Sunan Ampel itu beliau bermadzhab Hanafi. Beliau tidak bermadzhab Syafi'i, tidak bermadzhab Maliki, dan tidak bermadzhab Hambali, melainkan beliau itu bermadzhab Hanafi.
Nah, ajaran Sunan Ampel yang terkenal itu adalah ajaran mohlimo, yang artinya tidak melakukan 5 hal. Mohlimo itu bahasa Jawa, kalau bahasa kitanya adalah tidak melakukan lima hal. Apa saja ajaran tersebut? Yang pertama, moh main, artinya tidak mau berjudi. Nah, ini ajaran yang disampaikan oleh Sunan Ampel kepada masyarakat Ampel. Moh main artinya tidak boleh melakukan perjudian. Karena kebiasaan masyarakat Ampel itu sebelum datangnya beliau mereka suka berjudi. Nah, kemudian yang kedua, moh ngombi, tidak boleh mabuk. Kemudian yang ketiga, moh maling, tidak boleh mencuri. Yang keempat, moh madat, artinya tidak mau mengisap ganja. Dan yang kelima, moh madon, artinya tidak mau melakukan perjinan. Inilah 5 hal ajaran yang disampaikan oleh Sunan Ampel kepada masyarakat Ampel, yaitu tidak boleh melakukan 5 hal. Karena sebagaimana kita ketahui pada pertemuan terdahulu sudah Bapak sampaikan, kebiasaan masyarakat Ampel itu mereka sering berjudi, mabuk, mencuri, mengisap ganja dan berzina. Sehingga dengan datangnya Sunan Ampel beliau menyampaikan tentang 5 hal. Tidak boleh melakukan 5 hal: moh main, moh ngombi, moh maling, moh madat, dan moh madon. Kemudian dakwah Sunan Ampel itu tidak hanya ada di Pulau Jawa saja, tidak ada di sekitar Pulau Jawa saja, bahkan sampai keluar Pulau Jawa, yaitu wilayah Ternate, Tidore, hingga sampai ke wilayah Bima. Wafatnya Sunan Ampel. Sunan Ampel itu wafat pada tahun 1481 Masehi. Kemudian sebagai wujud penghargaan terhadap jasa-jasa Sunan Ampel, nama beliau diabadikan sebagai nama sebuah perguruan tinggi Islam negeri Surabaya, yaitu yang bernama IAIN Sunan Ampel, dan sekarang menjadi UIN Sunan Ampel. Adapun kesimpulan pembelajaran kita di pagi hari ini, Sunan Ampel itu mengembangkan Islam dengan cara membangun masjid dan pesantren. Kemudian yang kedua, 2 santri dari Sunan Ampel yang terkenal adalah Raden Patah dan Sunan Giri. Kemudian cara Sunan Ampel menanamkan akidah dan syariat bagi masyarakat Ampel adalah dengan memperhatikan kondisi masyarakat. Kemudian kesimpulan kita yang keempat, Sunan Ampel itu bermadzhab Hanafi. Kemudian kesimpulan yang kelima, ajaran Sunan Ampel yang terkenal adalah mohlimo, yang berarti tidak melakukan 5 hal. Yang pertama, moh main. Yang kedua, moh ngombi. Yang ketiga, moh maling. Yang keempat, moh madat. Dan yang kelima adalah moh madun. Ini 5 hal yang ajaran yang disampaikan oleh Sunan Ampel kepada masyarakat Ampel, agar mereka tidak boleh melakukan 5 hal yang dikenal dengan mohlimo. Dakwah Sunan Ampel itu tidak hanya di Pulau Jawa saja, bahkan sampai keluar Pulau Jawa, wilayah Ternate, Tidore, hingga ke Bima. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi. Atas jasa-jasa beliau, maka nama beliau diabadikan dengan nama sebuah perguruan tinggi Islam negeri Surabaya, yaitu IAIN Sunan Ampel, dan sekarang menjadi UIN Sunan Ampel. Ini saja ringkasan materi yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan di pagi hari ini. Walaupun ringkas, walaupun singkat, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi anak-anak semua. Silakan kalian pelajari sendiri di buku paketnya. Baik, kita tutup proses pembelajaran di pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.